Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor migas di mana pemerintah saat ini tengah mendorong dari pemanfaatan migas non-konvensional. Nah, seperti apa sih migas non-konvensional itu? Kita akan bahas lebih lanjut dalam Market Review berikut ini. Ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah menyusun peraturan menteri mengenai insentif khusus bagi pengembangan migas non-konvensional di tanah air. Kementerian SDM menjelaskan disusunnya aturan khusus ini karena pendekatan MNK sangat berbeda dibandingkan dengan migas yang konvensional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah menyusun peraturan menteri mengenai insentif khusus bagi pengembangan migas non-konvensional di tanah air. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ISDM Tutuka Aryaji menjelaskan, disusunnya aturan khusus ini karena pendekatan MNK sangat berbeda dibandingkan migas konvensional. Pengembangan migas non-konvensional harus dilakukan dengan cepat. Pengembangan migas konvensional juga membutuhkan investasi besar yang digelontorkan di awal untuk survei seismik hingga beroperasi. Menurut Tutuka, untuk mendukung pengembangan MNK menggunakan skema seperti cost recovery dirasa agak berat. Oleh karena itu, Kementerian ISDM sedang menyusun aturan khusus dengan menyederhanakan skema gross split. Berdasarkan penjelasan Kementerian ISDM dalam laman resminya, dengan skema gross split pemerintah tidak ikut campur terhadap proses pengadaan barang dan jasa kegiatan usaha hulu migas seperti yang dilakukan dengan mekanisme cost recovery selama ini. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah dorong pengembangan migas non-konvensional. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Moze Rizal. Beliau adalah Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Aspermigas. Selamat pagi, Pak Moze. Selamat pagi Mas Pras, terima Ya, kasih sudah diundang. baik, salam sehat Pak Moze. Alhamdulillah sehat, sehat Baik, semua. terima kasih juga atas waktunya. Ini menarik kalau kita cermati salah satu pengembangan pemerintah begitu ya di sektor migas. Kemarin Ya, kita tahu memang dari sisi produksi meskipun terus berupaya untuk ditingkatkan, tapi ya kita tahu juga masih belum mencapai target lah dari betul. sisi produksi migas nasional. Nah, kali ini non konvensional ini yang tengah digarap dan digencarkan lagi oleh pemerintah. Bisa Anda jelaskan terlebih dahulu apa sih yang membedakan migas konvensional dan juga non konvensional ini, Pak Mose? Oke. Ya, jadi migas non konvensional itu terdiri dari CBM. CBM itu adalah coalbed methane dan juga tight sand dan juga shale oil dan gas. Non konvensional ini yang membuat Amerika itu yang tadinya net importer menjadi net eksportir dan menjadi produsen migas terbesar di dunia. Ya, jadi potensinya luar biasa dan Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Nah, memang berbeda dengan konvensional. Kenapa? Karena cara produksinya itu sangat berbeda. Jadi misalkan kita bicara coalbed methane, itu adalah gas metana yang diambil dari batu bara. Jadi yang terjebak di bebatuan batu bara di dalam tanah, itu kita ambil dengan cara dewatering misalkan. Itu salah satunya. Terus untuk shale, tight sand, itu menggunakan teknologi namanya fracturing. Ya, itu juga teknologi yang khusus digunakan untuk shale dan tight sand, ya, injeksi dan membutuhkan teknologi yang tinggi dan cukup mahal. Ya, dan non konvensional itu berbeda dengan konvensional, di mana konvensional itu migas, jadi minyak dan gas yang kita produksikan adalah minyak dan gas yang sudah bermigrasi dari sumbernya. Ya. Nah, MNK itu adalah kita langsung ke sumbernya, ke sumber gasnya, sumber minyaknya. Jadi kalau istilah kita itu langsung ke kitchennya, source rocknya. Nah itu, jadi kemungkinan akan lebih dalam, di bawah sana juga akan jauh lebih ketat, lebih padat. Jadi produksinya itu akan jauh lebih sulit, resiko akan lebih tinggi, teknologinya juga membutuhkan teknologi berbeda yang cukup mahal. Jadi itu tantangan-tantangan dari MNK. Oke, Ya, berarti jadi
Kalau kita lihat dengan perbedaan yang cukup gamblang tadi yang sudah Anda sampaikan begitu ya, Ya. Pak Mose, baik dari sisi produksinya, kemudian letaknya keberadaan dari si migas non konvensional ini dibandingkan dengan yang konvensional. Berarti kalau kita lihat dari sisi teknologi yang Anda katakan tadi, kemudian risikonya juga yang lebih besar karena kedalamannya juga lebih jauh lagi. Kita sudah cukup memiliki semuanya begitu dalam artian teknologi, kemampuan dari SDM dan lain-lain dan peralatan juga mungkin. Teknologi bisa dari luar, itu nggak ada masalah. Hanya yang tantangan-tantangan tadi kan lebih ke biayanya. Oke. Ya kan semua itu membutuhkan biaya. Teknologi dari luar membutuhkan biaya. Ya, karena mesti impor dan mesti eksekusinya pun sendiri itu membutuhkan biaya yang jauh berbeda dengan migas konvensional. Ya, jadi kalau misalkan non konvensional, tight sand shell itu membutuhkan fracturing. Fracturing itu juga membutuhkan vertical drilling ya, horizontal drilling misalkan. Nah, itu teknologi berbeda lagi dan itu lebih mahal, jauh lebih mahal dengan apa yang ada sekarang untuk konvensional ya. Dan Anda melihat apakah dari migas non konvensional ini juga berpeluang untuk bisa meningkatkanlah produksi migas nasional bersama-sama dengan migas yang konvensional? Betul. Jadi potensi migas non konvensional itu cukup besar. Terutama masih banyak terdapat potensi di onshore. Ya, dibandingkan kalau migas konvensional itu sudah mulai ke timur, sudah mulai ke laut lepas yang biayanya juga cukup mahal. Sedangkan non konvensional kita masih menemukan istilahnya potensi-potensi yang sangat besar di onshore, dan itu kita bisa manfaatkan. Cuma memang tantangan berbeda. Jadi kalau konvensional itu mesti ke laut, biayanya juga mahal. Kalau kita di onshore tapi dengan teknologi yang lebih tinggi, posisi kedalaman juga lebih dalam, jadi juga lebih mahal. Jadi itu tantangan-tantangan yang berbeda, dan pengalaman di Indonesia untuk MNK itu belum begitu besar. Ya. Memang sejak 2008 itu penandatanganan pertama kontrak MNK itu sudah dari 2008. Tapi 2008 ya? Tidak berhasil. Iya, sudah lama. Tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena ini kesalahan kita dulu adalah kita menyamakan MNK ini dengan konvensional. Jadi semua sistem fiskalnya, kontraknya dan lain sebagainya itu disamakan dengan migas konvensional. Ya. Nah, itu yang ya, jangan sampai kita salah lagi sampai ke sana lagi gitu loh. Nah, bicara mengenai mekanisme pelaksanaannya di lapangan pada saat mungkin investigasi, eksplorasi dan lain-lain begitu, apakah di tempat yang sama, kemudian metodenya juga sama, kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Mose, kita akan jeda dulu sebentar. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda. Kita akan lihat beberapa data terkait dengan rencana dari pengembangan migas non-konvensional atau MNK. Ya, revisi atau penghapusan Peraturan Menteri SDM nomor 36 tahun 2008 dan Permen SDM nomor 5 tahun 2012. Di mana dalam aturan baru wilayah kerja, existing dapat langsung melakukan eksplorasi maupun eksploitasi MNK tanpa kontrak baru. Kemudian pelaksanaan studi MNK di seluruh WK aktif atau wilayah kerja aktif dan pilot project produksi MNK di WK potensial. Itu dia beberapa rencana pengembangan untuk migas non-konvensional. Berikutnya untuk potensi MNK di Indonesia ini seperti apa? Ada CBM tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mose Rizal itu sekitar 453,3 TCF. Kemudian shale gasnya sekitar 574 TCF. Ini juga potensi-potensi yang masih perlu digali. Mengingat perjalanannya sudah cukup panjang. Tadi sudah disampaikan kontraknya sudah dilakukan 2008 tapi tidak berjalan begitu sebagaimana mestinya. Dan kita akan lihat perkembangannya nanti bersama dengan Bapak Mose Rizal, Ketua Komite Investasi Aspermigas. Pak Mose, kita akan lanjutkan kembali nih. Kalau kita bicara mengenai data tadi yang sudah disampaikan,
Ya. Rencana pengembangannya untuk MNK, Anda melihat apakah memang ini juga sudah sesuai harapan dari teman-teman pelaku industri migas sendiri? Begitu tadi ada revisi atau penghapusan Permen SDM nomor 36, kemudian Permen SDM nomor 5 tahun 2012. Ya, jadi 2015 itu sempat kita mengusulkan. Jadi waktu itu saya sebagai ketua komite non konvensional di IPA selama Oke. 2 tahun. Nah, kita mengerjakan itu sudah ya setahun lebih. Akhirnya 2015 itu keluarlah sebenarnya permen. Nah, usulan kita pada saat itu adalah skema gross split. Jadi gross split pertama yang keluar melalui permen itu sebenarnya dari non konvensional. Oke, Ya. iya, iya. Jadi yang kita tekankan pada saat kenapa kita pengen gross split, kenapa kita ingin gross split, karena kita membutuhkan fleksibilitas. Ya, jadi non konvensional ini CBM maupun Shell maupun Titan itu membutuhkan fleksibilitas karena ini barang baru di Indonesia. Oke. Jadi kita membutuhkan banyak sekali trial and error. Apalagi kalau kita dilihat di CBM, CBM itu membutuhkan ratusan sumur untuk produksi. Baik. Jadi mungkin lebih dangkal tapi membutuhkan ratusan sumur. Nah, kalau untuk Shell Titan juga membutuhkan yang saya bilang tadi teknologi tinggi, horizontal drilling dan lain sebagainya. Jadi butuh trial and error. Nah, trial and error ini sulit dilaksanakan di skema cost recovery. Oke. Kenapa? Karena banyak trial and error. Jadi susah kalau kita menjustifikasi, loh kenapa ada biaya seperti ini? Oh ini kan karena gagal. Lah namanya juga kegagalan. Iya, iya. Gitu kan. Jadi itu itulah kita membutuhkan fleksibilitas. Nah, makanya kita mengajukan namanya gross split sliding scale. Nah, sliding scale ini apa? Kenapa? Karena trial and error tadi itu membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, membutuhkan biaya yang tinggi itu berarti di depan itu walaupun sudah mulai produksi, tetap harus ada trial and error juga. Jadi di depan itu kita mengajukan kalau bisa split kita itu sliding scale. Jadi di depan kita mendapatkan split yang lebih tinggi untuk mengembalikan biaya-biaya yang sudah kita keluarkan dan trial and error yang sedang berlangsung. Oke. Begitu produksi meningkat, ya pemerintah mendapatkan split yang lebih besar dan kita lebih kecil. Itu kan fair, ya. Resiko ada di kita karena resiko ini jauh lebih tinggi dengan konvensional dari konvensional. Oke. Ya, setidaknya kita kembali uang kita, ya, dan merecoup resiko-resiko yang kita sudah ambil. Yap. Ya, setelah itu kalau produksi meningkat, pemerintah bisa menikmati, ya, pemerintah bisa menikmati dengan split yang lebih tinggi. Jadi itu sliding scale yang kita tawarkan dengan skema gross split. Jadi itulah sebenarnya mengedepankan fleksibilitas tadi. Oke, lantas potensi migas MNK sendiri yang tadi sudah disampaikan juga cukup besar ya, 453,3 TCF, untuk shale gasnya 574 TCF. Anda melihat bagaimana dengan lag waktu dari tahun 2008, kemudian 2015 baru ada aturan pembahasannya dan sampai sekarang 2023 begitu. Berarti kan sebenarnya banyak waktu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan ini untuk melakukan pengembangan MNK sendiri. Jadi awalnya itu salah ya kita sebagai pelaku industri dan juga pemerintah itu adalah menyamakan MNK ini dengan migas konvensional. Ya, nah permen itu keluar sudah banyak telat. Jadi istilahnya sudah banyak perusahaan-perusahaan yang meninggalkan. Kenapa? Karena sudah keluar uang, ya hasilnya tidak ada karena mereka banyak menghabiskan waktu, ya di procurement dan lain sebagainya, hal-hal yang non teknis. Akhirnya mereka give up. Ya banyak yang sudah give up. Ya banyak juga yang kena penalti karena tidak melakukan komitmen pastinya mereka, ya. Dan akhirnya mereka meninggalkan potensi MNK ini. Jadi waktu itu 2015 itu masuknya permen itu cukup telat. Jadi sudah banyak yang meninggalkan dan sudah banyak yang istilah investor-investor sudah mulai meninggal. Nah, pada saat itu pun juga migas kan lagi jatuh. Ya 2014-2015 itu harga migas itu jatuh. Nah, itu juga yang membuat investor pada mundur dan melihat
potensi-potensi yang jauh lebih pasti, yang jauh lebih mudah dikerjakan. Nah itu ya kesalahan kita sebelumnya. Nah jangan sampai saat ini kita juga melakukan kesalahan yang sama, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi pelaku industri. Nah saran saya adalah yang sudah berpengalaman atas MNK ini kan perusahaan-perusahaan yang dulu sudah bekerja, ya istilahnya menggarap MNK ini. Ya, mereka sudah menghabiskan jutaan dolar dan lain sebagainya. Dan ada yang kena penalti juga. Nah, saran saya mereka tersebut adalah potensi-potensi karena mereka sudah pengalaman, sudah tahu medan dan lain sebagainya. Potensi untuk diajak kembali masuk. Dengan cara apa? Dengan cara kita pemerintah memberikan kemudahan. Kalau yang kemarin kena penalti itu diputihkan, juga nggak ada untungnya bagi pemerintah penalti tersebut, ya. Tidak ada untungnya sama sekali. Jadi itu mungkin diputihkan, mungkin mereka bisa mau kembali lagi, karena mereka sudah pengalaman, akan pengembangannya akan jauh lebih cepat. Nah, di satu sisi benar, saya juga setuju dengan pemerintah adalah K3S yang sudah mempunyai lapangan. Ya, dan di tempat yang sama dengan kedalaman yang berbeda mungkin ada potensi MNK, dan itu bisa dipercepat juga untuk pengembangannya dengan skema insentif dan lain sebagainya. Nah, tapi memang harus sangat-sangat berbeda dengan konvensional, skema kontraknya, fiskalnya, insentifnya dan lain sebagainya. Iya, berarti di dalam satu wilayah kerja tuh bisa ada 2 eksplorasi lah yang dilakukan begitu, yang konvensional dan non-konvensional ya Pak Mose. Tapi kalau dengan aturan yang tadi dikatakan seharusnya berbeda begitu antara MNK dan juga yang konvensional, seperti apa ya diharapkan teman-teman dari pelaku migas sendiri ya, sehingga mereka pun akhirnya semangat lagi nih. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya sebentar lagi Pak Mose. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Semakin menarik perbincangan kita mengenai pengembangan migas non-konvensional bersama dengan Bapak Mose Rizal, Ketua Komite Investasi Asper Migas. Ya Pak Mose, lantas kalau memang tadi kita butuh semacam insentif, kalau memang ini menjadi fokus dari pemerintah lagi untuk mengembangkan MNK, nah kira-kira aturan belait apa sih yang benar-benar bisa menjadi sweetener lagi nih, menjadi pemancing mereka untuk bisa masuk ke dalam eksplorasi di industri migas non-konvensional ini? Ya, jadi yang berpengalaman atas migas non-konvensional di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan K3S yang sejak 2008 itu sudah berkelut di non-konvensional. Mereka sudah spend uang juga dan sudah melakukan kegiatan, banyak sekali kegiatan, CBM terutama, banyak sekali pengeboran. Kalau di shale gas itu cuma hanya satu sumur, kalau nggak salah, yang berhasil dibor ya. Nah mereka ini sudah pengalaman dan tahu medan, tahu potensi juga. Nah itu mungkin potensi yang bisa kita ajak kembali untuk masuk kembali. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan insentif tambahan, sesuatu yang sangat-sangat menarik. Dan kedua adalah mereka ini banyak sekali yang sudah akhirnya kena penalti waktu itu karena komitmen pastinya tidak bisa dipenuhi. Nah itu mungkin pemerintah bisa putihkan, ya. Toh juga nggak ada benefitnya apa-apa bagi pemerintah, ya. Pemerintah kan dapat duitnya bukan dari situ. Pemerintah bukan berencana ngambil duit dari komitmen pasti, ya, tapi dari pekerjaan, dari produksi migasnya. Jadi itu diputihkan untuk mereka kembali, jadi dikasih insentif tambahan. Nah, perubahan fiskal dan kontrak itu juga harus revolusioner. Kenapa? Karena ini barang baru yang resikonya masih tinggi. Jadi untuk mendorong mereka yang misalkan yang sudah ada lapangan dan mengebor lebih dalam lagi dan mengambil resiko dan mengeluarkan capex yang tinggi untuk non konvensional itu akan jauh lebih sulit. Jadi harus ada sesuatu yang benar-benar menarik lah. Iya, itu dia. Sweetener yang benar-benar sweet lah. Nah ini kan kita tahu Kementerian SDM
tengah menyusun aturan insentif khusus nih terkait dengan pengembangan MNK tadi dengan menyederhanakan skema growth split, kemudian juga bagaimana tengah menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk kebijakan fiskalnya. Menurut Anda nanti akan lagi-lagi nih, akhirnya keputusan itu sesuai tidak sih dengan harapan? Jangan dalam artian gini loh, jangan nanggung apa yang akan diberikan gitu kalau untuk menarik salah satu investasi. Paling tidak kita lihat dulu hasil nyatanya. Kalau memang ternyata eksplorasinya berhasil, nextnya barulah kita terapkan dengan beberapa aturan berikutnya nih. Bagaimana nih Pak Mose? Betul. Jadi ya seperti saya bilang tadi harus revolusioner, ya benar-benar berubah. Nah, saran saya adalah pemerintah mereview apa yang kita sudah kerjakan 2015 kemarin, yang akhirnya keluar permen tersebut. Coba lihat lagi skema growth split sliding scale, ya, dan itu mungkin bisa bisa jadi memacu ide, ya, memacu ide untuk bagaimana kalau kita adopsi dari sini, ya. Dan juga yang penting adalah growth split sekarang tuh kenapa sih banyak yang nggak suka gitu ya, apalagi untuk lapangan-lapangan baru. Kenapa? Karena growth split sekarang itu ya dari sisi regulasinya, penentuan splitnya ya, kepastian splitnya itu baru bisa dipastikan setelah POD. Jadi hitung-hitungannya tambahan, memang base split sudah bisa dipastikan dari awal, tapi ada tambahan-tambahan split kan. Nah, tambahan-tambahan split itu baru bisa dipastikan setelah POD. Nah, bagaimana orang diminta untuk eksplorasi panjang-panjang, tapi splitnya baru tahu nanti setelah POD. Nah, itu juga harus mungkin ini untuk lapangan yang baru ya. Iya. Ya, untuk yang lapangan yang existing sudah cukup bagus. Jadi pemerintah SDM cukup bagus mengeluarkan peraturan nih, di mana yang mempunyai lapangan-lapangan saat ini kalau mereka melakukan eksplorasi atau eksploitasi MNK itu bisa negosiasi untuk diskusi untuk skema kontrak yang baru. Nah, itu cukup bagus, cukup bisa kita terapkan. Ya. Namun seperti apa? Nah, itu ya kita tunggu ya ininya hasil permennya seperti apa. Nah, semoga cukup, yang tadi saya bilang, cukup revolusioner untuk menggayat minat investor-investor atau K3S existing untuk menggarap sesuatu yang beresiko lebih tinggi dibandingkan apa yang sudah ada. Oke, Pak Mose, ini Pertamina Hulu Rokan ini sudah siap juga untuk melakukan pengeboran di 2 sumur MNK di wilayah Blok Rokan sendiri begitu ya, di Sumur Gelamo dan juga Kelok. Ini Anda melihat bagaimana? Ya, cukup bagus ya. Semoga mereka berhasil. Itu yang kita harapkan ya. Karena keberhasilan itu akan memicu memicu iklim ini potensi besar kan ya. Itu yang kita harapkan juga, karena itu nanti dampak positifnya itu akan cukup besar untuk memperlihatkan ke dunia, ke investor-investor atau K3S yang lainnya, di Indonesia nih MNK masih belum digarap nih, dan ini potensinya cukup besar dan kita berhasil menemukan itu. Nah, itu saya doakan untuk bisa berhasil dan lancar ya. Dan itu bisa menjadi peluang dorongan ya untuk yang lainnya. Oke, dan bisa menjadi salah satu mungkin entah itu pilot project ataupun menjadi salah satu proyek berikutnya ya, tentunya mercusuar di bidang industri migas begitu non konvensional. Baik. Betul. Pak Mose, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Ini menarik sekali kalau kita bicara upaya pengembangan dari migas non konvensional, dan semoga nanti akan semakin baik lagi untuk industri migas secara keseluruhan begitu di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih Mas Pras. Pak Mose. Yo, salam sehat.